Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat berjumpa kembali dalam acara kami dari PT Aji Heru Amanindo. Dengan senang hati dalam kali ini akan memberikan satu informasi mengenai air kami yang kita produksi dengan nama air Kahuripan. Nah, sedikit bahwa air yang kita minum itu sebetulnya secara garis besar terdiri dari dua, yaitu satu air yang tidak menyehatkan dan yang kedua air yang menyehatkan. Sedangkan air yang tidak menyehatkan itu indikasinya ketika kita kasih larutan pH, dia berwarna kuning atau agak kemerahan. Nah, itu pH-nya sekitar 3, 4 atau di bawah 6. Tapi kalau air yang sehat, ketika kita tetesin dengan larutan pH, dia berwarna biru atau biru tua. Itu biasanya itu pH-nya di atas 7 hingga 8,5. Nah, kalau air yang tidak menyehatkan yang berwarna kuning atau kemerahan tadi, kalau kita biasa minum, itu akan menggumpalkan darah, sehingga darah tidak mengalir secara lancar. Lama-kelamaan itu akan menyumbat, sehingga dia bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ataupun serangan jantung, dan yang lebih berat lagi bisa menyebabkan penyakit kanker. Sedangkan air yang kami produksi, yaitu air Kahuripan, itu dia akan mengencerkan darah, sehingga darah mengalir secara lancar ke dalam seluruh tubuh, sehingga protein, makanan, oksigen mengalir ke seluruh tubuh dengan baik. Nah, demikian sambutan dari kami. Nah, kali ini kita akan coba membedakan mana sih air yang benar-benar menyehatkan dan air yang tidak menyehatkan bagi tubuh kita. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita coba percobaan yang pertama. Kita akan membandingkan air mineral dengan air Kahuripan. Kita lihat, tuangkan satu persatu dengan volume yang sama. Ini air Kahuripan. Coba kita tetesi dengan racun yang secara alami itu masuk dalam tubuh kita. Apakah kedua air ini bisa menetralisir racun atau tidak? Coba kita lihat. Nah, air yang Kahuripan ternyata berwarna bening. Ini artinya dia bisa menyerap racun dari dalam tubuh kita. Sedangkan air mineral biasa itu agak kuning. Ini artinya dia tidak bisa menyerap racun dari dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita bandingkan dengan meneteskan larutan pH. Kalau kita lihat, larutan pH ke dalam air mineral masih berwarna kuning, sedangkan di dalam air Kahuripan dia berwarna biru. Kuning itu mengentalkan darah, sedangkan yang biru itu akan mengencerkan darah. Ini percobaan dengan YouTube, representasi daripada karbon dioksida yang dihasilkan dari pernapasan kita. Terlihat bahwa air yang tadinya berwarna biru tua menjadi lebih muda, berwarna hijau muda, menjadi lebih asam, artinya menjadi lebih asam. Begitu pula dengan air mineral. Coba kita lihat dengan air mineral, bisakah dia menetralisir karbon dioksida yang bersifat asam? Ternyata tidak bisa. Coba dengan air Kahuripan, ternyata dia menjadi berwarna biru. Nah, ini membuktikan bahwa keasaman dalam tubuh kita bisa dinetralisir oleh air Kahuripan, sehingga aliran darah menjadi lancar kembali dalam tubuh kita. Demikian percobaan yang pertama. Hadirin sekalian, kita tiba dengan percobaan yang kedua. Kita akan membandingkan air murni dengan air Kahuripan. Ini air murni. Nah, yang biru itu air Kahuripan. Coba kita lihat, coba kita tuangkan dengan volume yang sama.
Air murni itu tidak mengandung mineral, karena mineralnya itu dengan pelabuhan sehingga tidak terdapat dalam air murni. Itu ciptaan manusia, sedangkan air kauripan dia mengandung mineral, sejatinya dibuat oleh Tuhan demikian. Nah, ini kita bandingkan. Air murni ternyata dia tidak bisa menyalakan lampu karena dia tidak memiliki mineral. Mineral berguna untuk menghantarkan listrik. Nah, sedangkan air kauripan itu bisa menyalakan lampu, artinya dia bisa menghantarkan listrik. Nah, ini kita deteksi dengan racun yang sering masuk ke dalam tubuh kita. Manakah di antara kedua ini yang bisa menetralisir racun? Nah, yang bisa menetralisir racun itu akan berwarna bening setelah kita aduk. Coba kita lihat perbedaannya. Nah, air murni terlihat masih keruh, cenderung kuning, sedangkan air kauripan itu berwarna jernih. Artinya air kauripan bisa menyerap racun atau radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini jelas sekali perbedaannya. Warnanya air murni berwarna kuning, sedangkan air kauripan berwarna jernih. Coba kita lihat dengan larutan pH. Dengan tetes yang sama, timbangan yang sama. Nah, air kauripan berwarna biru, sedangkan air murni berwarna kuning. Nah, yang kuning ini kalau di dalam darah dia akan mengentalkan darah. Coba kita netralisir dengan air murni kembali. Bisakah air murni menetralisir? Ternyata dia tidak bisa. Masih berwarna kuning. Coba dengan air kauripan. Ternyata air kauripan bisa menetralisir air murni dengan ditunjukkan dengan kembalinya menjadi berwarna biru. Warna biru akan melancarkan peredaran darah sehingga menyehatkan tubuh kita. Ya, hadirin sekalian, kita tiba dengan percobaan yang ketiga, yaitu membandingkan air oksigen dengan air kauripan. Nah, ini yang dituangkan adalah air beroksigen. Nah, tampak. Ini botol pertama, kita tuangkan air beroksigen. Kemudian yang kedua, air kauripan. Kita lihat perbedaannya. Sama-sama perlakuan diberikan racun atau radikal bebas yang biasanya masuk ke dalam tubuh kita. Coba kita lihat, diteteskan. Tiga tetes, sama 3 tetes. Seperti percobaan sebelumnya, air yang baik adalah air yang bisa menyerap racun. Nah, air kauripan bisa menyerap racun itu dengan tanda dia masih bening, airnya berwarna bening. Sedangkan air oksigen itu berwarna kuning, dia tidak bisa menyerap racun dari dalam tubuh kita. Coba kita tetesi dengan larutan pH. Ya, kita aduk sama-sama. Nah, air kauripan itu berwarna biru, sedangkan air beroksigen berwarna kuning. Seperti percobaan sebelumnya bahwa air yang berwarna kuning itu sifatnya asam sehingga bisa menggumpalkan darah. Kalau air yang berwarna biru setelah dikasih lautan pH itu bisa melancarkan darah. Coba kita beri lautan oksigen. Ya. Posisinya masih seperti semula. Ini air kauripan. Bisakah menetralisir air beroksigen? Ternyata dia menjadi biru. Artinya air kauripan bisa menetralisir air beroksigen. Apalagi air yang biasa kita minum adalah
air kahuripan. Dia sama-sama berwarna biru sehingga bisa melancarkan peredaran darah. Ternyata bisa dengan ditunjukkan dengan berwarna biru. Nah, ini tampak sekali bisa menetralisir air oksigen. Ya, hadirin sekalian, kita tiba dengan percobaan selanjutnya, yaitu membedakan antara bir dan air kahuripan. Coba tuangkan bir ya di dalam tutup. Coba kita tes volumenya sebanyak tutup. Begitu pula dengan botol yang kedua. Ya, sama-sama volumenya sama, gelas satu dengan gelas yang kedua. Coba kita lihat terdeteksi dengan larutan pH. Nah, tampak sekali bir itu berwarna merah dengan larutan pH. Ini jelas sekali bahwa dia sangat asam. Dengan volume sedikit saja seperti itu, apalagi dengan volume yang lebih banyak, itu sangat asam sekali. Seperti kita ketahui bahwa asam itu akan menggumpalkan darah. Coba kita netralisir dengan air mineral biasa. Apakah bisa netralisir? Ternyata masih berwarna merah, walaupun agak muda warnanya. Coba dengan air kahuripan, apakah bisa netralisir bir tersebut? Ternyata bisa. Indikasinya jelas sekali dia berwarna biru. Seperti kita ketahui bahwa air yang berwarna biru setelah dikasih larutan pH itu akan melancarkan peredaran darah. Artinya di sini bahwa bir yang masuk ke dalam tubuh kita dengan air biasa, air mineral biasa, itu tidak bisa netralisir. Jelas sekali warnanya masih merah. Tapi dengan air kahuripan dia berwarna biru. Artinya dia bisa dinetralisir dan bisa melancarkan peredaran darah. Demikian perbedaannya jelas sekali bahwa air mineral biasa itu tidak berguna untuk menetralisir bir dalam tubuh kita, berlainan dengan air kahuripan. Ya, kali ini kita akan coba percobaan berikutnya, yaitu dengan menggunakan gula. Ini ada 2 gelas, kita tuangkan gula pasir yang kita biasa konsumsi sehari-hari dengan volume yang sama. Coba kita lihat. Nah, ini kita larutkan dengan air murni. Ini gelas pertama dilarutkan dengan air murni. Coba kita lihat. Nah, larut. Kemudian gelas yang kedua dilarutkan dengan air kahuripan. Nah, coba dilarutkan. Nah, ya. Larut. Coba kita tes dengan larutan pH. Nah, gelas pertama itu berwarna hijau muda, sedangkan gelas yang kedua yang diberi air kahuripan berwarna biru. Nah, ini yang sedang dipegang ini adalah air gula yang dilarutkan dengan air ini. Nah, kita ini yang memiliki penyakit diabetes atau penyakit gula, seperti inilah keadaannya. Seperti pada gelas yang pertama, yaitu kalau dikasih larutan pH dia berwarna seperti itu. Gula memang di mulut terasa manis, tapi ketika masuk ke dalam tubuh itu menjadi asam. Bukan rasanya asam, tetapi itu istilah dalam kimia. Artinya dia memiliki pH yang sangat rendah sekali, asam. Nah, kalau saudara kita yang memiliki penyakit diabetes itu
kalau minumnya air biasa seperti luka dalam ini itu masih berwarna hijau muda. Artinya penyakit gula yang disandang oleh saudara kita tidak bisa dihilangkan kalau mengkonsumsi air biasa. Ini seperti ini. Coba kita tambahkan air murni. Coba kita lihat, itu masih berwarna hijau muda. Artinya bagi saudara kita yang memiliki diabetes, walaupun mengkonsumsi banyak air biasa, air minum biasa, itu tetap gulanya itu tetap tinggi. Coba kita sekarang menggunakan air kahuripan. Bisakah air gula atau penyakit diabetes itu dilarutkan dengan air kahuripan? Nah, ini jelas sekali bahwa walaupun gelas pertama itu diberi air yang biasa, air murni, itu ternyata dengan dicampur dengan air kahuripan itu menjadi berwarna biru. Artinya dia bisa melancarkan peredaran darah kita. Gula yang terkandung di dalam tubuh kita bisa dinetralisir dengan air kahuripan. Juga tampak pada gelas yang kedua demikian. Nah, bagi kita atau saudara-saudara kita yang memiliki penyakit diabetes atau gula darah, itu seharusnya bagi kita itu meminum air kahuripan supaya gula di dalam darahnya itu bisa kembali netral dan hilang. Ini indikasinya jelas sekali bahwa airnya berwarna biru. Ya, kita tiba dengan percobaan berikutnya, yaitu kita mencoba minuman berenergi. Ya, kita sekalian bahwa minuman berenergi katanya itu bisa memulihkan tubuh. Tapi apakah benar ini berbahaya atau tidak? Coba kita lihat. Ini kita tuangkan sedikit saja minuman berenergi ke dalam gelas, sama gelas ke-1 dan gelas ke-2. Coba kita lihat kadar keasamannya. Nah, jelas sekali minuman berenergi itu sangat asam. Nah, kelihatan dengan lambang pH itu berwarna merah. Nah, dua-duanya berwarna merah, asam sekali. Nah, seperti kita ketahui bahwa keadaan seperti ini itu membahayakan bagi tubuh kita, di mana dia bisa menggumpalkan darah kita. Coba kita dengan air minum biasa. Apakah air minum biasa bisa menetralkan minuman berenergi? Ternyata tidak bisa. Warnanya masih merah. Ternyata tidak bisa. Coba dengan air kahuripan. Ini gelas yang kedua. Yang diberi air kahuripan ternyata dia bisa menjadi berwarna biru. Nah, seperti kita ketahui dari awal bahwa air yang berwarna biru setelah dikasih lambang pH itu baik sekali untuk melancarkan peredaran darah kita. Nah, ini artinya apa? Bagi kita bahwa minuman berenergi jika diminum ke dalam tubuh kita kurang baik bagi kesehatan karena sifatnya asam. Nah, bagaimana menetralisir asam yang diakibatkan oleh minuman berenergi tadi? Ternyata dengan diberilah minuman biasa, air minum biasa, dia tetap berwarna merah. Artinya dia menjadi masih dapat mengembangkan darah. Berbeda dengan air kahuripan, dia berwarna biru. Artinya dia bisa menetralkan minuman berenergi tadi, menetralkan asam. Kemudian dia bisa melancarkan peredaran darah dalam tubuh kita. Ya, kita tiba dengan percobaan berikutnya, yaitu dengan air cola. Coba kita tuangkan air cola. Biasanya ini bagi saudara-saudara kita yang sudah berolahraga atau terasa capek, enak sekali dengan meminum air cola. Tapi apakah benar air cola itu menyehatkan?
atau tidak? Coba kita lihat. Wah, ini jelas sekali bahwa air cola itu dengan larutan pH berwarna merah. Jelas sekali dia sangat asam. Seperti kita ketahui tadi bahwa air yang asam itu bisa menggumpalkan darah. Nah, ini dicoba dengan air minum biasa. Apakah sifat asamnya hilang atau tidak? Ternyata tidak hilang, warnanya masih merah. Coba dengan gelas yang kedua. Dengan gelas yang kedua ini akan kita tuangkan dengan air kauripan. Apakah bisa menetralisir asam yang diakibatkan oleh air cola tadi? Ternyata bisa. Jadi indikasinya jelas sekali bahwa gelas yang kedua itu berwarna biru. Ini gelas yang pertama masih berwarna merah. Dia tidak bisa dinetralisir dengan air biasa, air minum biasa. Tapi gelas yang kedua itu air cola yang kita tuangkan tadi bisa dinetralisir dengan air kauripan. Artinya apa? Bahwa kita kalau minum air cola, terlihat tadi hanya dengan sedikit saja volumenya itu sangat berbahaya sekali karena dia bersifat asam, menggumpalkan darah. Nah, antisipasinya adalah menetralkan dengan air kauripan. Itu tampak sekali dengan gelas yang kedua, air yang diberi air kauripan, air cola yang diberi dengan air kauripan itu menjadi berwarna biru. Artinya dia bisa menetralisir asam yang diakibatkan oleh air cola tadi. Dan kali ini kita coba dengan larutan panas dalam. Ini kita umumnya sudah mengetahui larutan seperti ini biasa digunakan oleh saudara-saudara kita itu yang mengalami panas badan. Itu biasa minum larutan panas dalam. Nah, kita coba apakah benar larutan panas dalam itu bisa menghilangkan panas dalam tubuh kita. Ini ada dua gelas, yang satu larutan panas dalam, yang gelas yang kedua adalah air kauripan. Coba kita tetes dulu dengan apakah dia bisa menetralisir racun. Coba kita aduk. Nah, ini gelas yang kedua, yang tadi ada air kauripan itu berwarna bening, sedangkan air panas dalam yang gelas pertama itu berwarna kuning. Coba kita beri larutan pH. Nah, ini jelas sekali bahwa larutan panas dalam itu sebetulnya dia sifatnya asam. Sedangkan yang sebelumnya, yang gelas yang kedua itu sifatnya basa. Nah, bagi kita yang mengalami panas badan atau sariawan itu biasa kan meminum larutan panas dalam. Ternyata dari percobaan ini terbukti bahwa larutan panas dalam itu tidak bisa menetralisir atau menghilangkan panas dalam tubuh kita. Sebetulnya orang yang mengalami panas tubuh kita itu sebetulnya dia kekurangan air. Seharusnya dia meminum air biasa. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa kalau dia panas dalam, badannya panas, suhunya tinggi, dengan meminum larutan panas dalam, ternyata malah menambah keasaman dalam tubuhnya. Seperti tadi dalam gelas pertama dia masih berwarna kuning. Coba ini akan tuangkan lagi larutan panas dalam. Juga yang kedua. Ini jelas sekali bahwa larutan panas dalam itu tidak bisa menghilangkan tingkat keasaman dalam tubuh kita. Coba dinetralisir dengan air kauripan. Gelas pertama. Nah, gelas pertama menjadi biru, gelas kedua menjadi lebih biru lagi. Ini artinya apa? Bahwa asam yang ada di dalam tubuh kita itu ternyata tidak bisa hilang, tidak bisa dinetralisir dengan larutan panas dalam.
hanya bisa dinasihati dengan air kahuripan. Jadi sebetulnya orang yang mengalami panas badan seharusnya poin pertama adalah minum air biasa saja, atau lebih bagus lagi dengan meminum air kahuripan supaya cepat dia pulih kesehatannya menjadi dingin, atau yang biasa sariawannya menjadi hilang. Jelas sekali ini kedua gelas ini menjadi berwarna biru. Jelas sekali lautan panas dalam itu tidak bisa menghilangkan asam di dalam tubuh kita. Ya, kita tiba dengan percobaan berikutnya, yaitu dengan minyak. Minyak sebagai representasi daripada kolesterol dalam tubuh kita. Nah, ini tahap pertama, tuangkan dulu rata pH untuk gelas pertama. Nah, ini jumlah tetesnya sama, gelas ke-1 maupun gelas yang kedua, yaitu 6 tetes. Ini langkah berikutnya adalah menuangkan minyak. Ini untuk gelas pertama, volumenya sama. Untuk gelas yang kedua sama volumenya. Nah, dan persiapan ketiga adalah menuangkan air. Ini untuk botol yang gelas yang pertama. Ya, ya, gelas berikutnya ini dengan air kahuripan. Ya, oke, persiapan sudah dimulai. Coba kita lihat, kita tuangkan gelas pertama minyak ke dalam larutan pH. Demikian juga untuk gelas yang kedua, sama perlakuannya. Coba kita lihat, ya. Kemudian kita tuangkan air minum. Ini air minum biasa untuk gelas yang pertama. Kemudian air minum kahuripan untuk gelas yang kedua. Tuangkan, lihat. Ini spektakuler sekali, kelihatan berwarna biru. Coba kita kocek dulu. Ya. Ya, cukup banyak kocekannya. 40 ya. Ya, ini 40 kocekan. Ini untuk air minum biasa. Ini ternyata berwarna kuning. Kuning itu sifatnya asam. Nah, ini gelas yang kedua. Lihat sekali perbedaannya, berwarna biru. Nah, ini buktikan bahwa kolesterol dalam tubuh kita itu bisa cepat larut dengan air kahuripan. Lihat sekali berwarna biru. Dan kita tiba pada percobaan berikutnya, yaitu meletakkan sebatang rokok di atas air kahuripan. Nah, ini terbukti bahwa sekitar 20 menit itu akan mengurangi efek lezat dari rokok. Berarti air kahuripan itu mengurangi efek negatif dari nikotin dan zat berbahaya yang lainnya yang membahayakan bagi tubuh kita. Oleh karena itu, bagi teman-teman saudara-saudara kita yang biasa perokok, itu alangkah baiknya meminum air kahuripan untuk mengurangi efek negatif dari rokok tersebut.